Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Tinispu dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 2020 310206. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang demokrasi. Bapak, teman-teman yang berbahagia, demokrasi sangat menjunjung tinggi etika dan hukum serta kedewasaan bersikap dalam mengelola kebebasan dalam dunia politik. Rakyat dapat secara langsung memilih pemimpinnya, yakni presiden, gubernur, dan bupati atau wali kota. Rakyat dapat menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, baik melalui pers maupun unjuk rasa di depan umum. Dalam dunia sosial budaya, maka rakyat dapat mengembangkan potensi seni budaya dirinya dan etnisnya masing-masing tanpa rasa takut dan rendah diri. Dalam dunia ekonomi, rakyat dapat mengembangkan usaha apa saja sepanjang halal dan dapat membawa kesejahteraan untuk masyarakat banyak. Sayangnya, kebebasan dan kesetaraan dalam semua aspek kehidupan tersebut masih dirasakan sebagai formalitas prosedural dan retorika. Rakyat secara individu maupun kelompok terkadang masih bersikap dan berperilaku yang belum atau tidak sejalan dengan budaya demokrasi. Sikap dan perilaku saling menghargai, menghormati, menjunjung suka dan ketaatan terhadap hukum belum menyatu sebagai aliran kehidupan dalam diri kita. Fakta menunjukkan bahwa masih banyak yang melakukan unjuk rasa atau demokrasi dalam menyampaikan pendapat di muka umum dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai budaya demokrasi seperti demokrasi atau unjuk rasa yang mengganggu lalu lintas atau ketertiban umum, merusak, membakar, dan tindakan anarkistik lainnya. Fakta lain di era peradaban seperti ini masih saja ada perilaku masyarakat yang suka berkelahi. Perkelahian antar pelajar dan sesama mahasiswa masih marak terjadi di sejumlah kota besar. Bapak dan teman-teman yang saya hormati, partai politik sebagai tiang demokrasi belum juga mampu membangun budaya demokrasi. Politisi dan parpol yang mestinya mempelopori justru masih ada yang menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat untuk kepentingan diri sendiri ataupun kelompok. Politisi masih dengan enaknya sendiri menerima gratifikasi, suap, markup anggaran, dan kolusi. Yang itu semua merusak budaya demokrasi karena yang rakyat disakiti, uang rakyat dirampok, rakyat dikibuli, dan amanah rakyat dikhianati. Korupsi bukan sekedar berkaitan dengan moralitas, melainkan juga kekuasaan dan kewenangan. Orang yang memegang kekuasaan ada kecenderungan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Jika kekuasaan tidak dibatasi dan tidak diawasi, maka dipastikan kekuasaan itu akan disalahgunakan. Karena itu, budaya demokrasi adalah membatasi dan harus ada mekanisme kontrol kekuasaan. Dan demokrasi di sini juga mempunyai kelemahan, di mana kelemahan demokrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Giuseppe Di Palma dalam bukunya To Crave Democracies 1990 terletak kepada kekuatannya. The weakness of democracy is its strength. Kekuatan demokrasi adalah menempatkan kebebasan dan kesetaraan individu. Namun, seringkali manusia sebagai individu tidak menyadari bahwa ketika semua mengekspresikan kebebasan, maka yang bakal terjadi adalah justru konflik.
Dengan demikian, demokrasi hakikatnya adalah kompromi. Kebebasan harus diatur dengan hukum. Peran pemuda agar budaya demokrasi menjadi darah daging rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka, mau tidak mau budaya tersebut harus terus-menerus tiada henti disosialisasikan kepada masyarakat. Disinilah peran pemuda sangat dibutuhkan, di mana pemuda Indonesia harus bangkit untuk membangun budaya demokrasi. Melalui tangan dan gerak pemuda, budaya baru demokrasi akan tumbuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata yang kurang berkesan, saya memohon maaf dan akan menjadikannya kesalahan tersebut sebagai pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.